mempersembahkan dari kantor pusat Melia Sehat Sejahtera. Mari kita bangkit berdiri dan kita sambut Parade Leaderboard Nasional Melia Sehat Sejahtera. Berikan aplaus yang sangat meriah. Junior Leaderboard Nasional Ahmad Dwi Yulianto, Ahmad Fajri, Anas Narullah, Ani Carolina, Akramunisa, Jamaluddin, Muhammad Egi Supardi, Najmi Ayu Kurnia, Nurani, Randi Wijaya, Rahmat, Sesa Tandayu. Berikan aplaus yang sangat meriah. Ardianto, Senior Leaderboard Nasional Maulana Yusuf, Antoni Pradana Jonathan, Fikri Fauzi Aljami, Abdul Aziz Ali, Andi Segaf, Presidium Leaderboard Nasional. Berikan aplaus yang sangat meriah. Said Muhammad, Ali Zainal Abidin. Dan inilah teman-teman semua jajaran Leaderboard Nasional Melia Sehat Sejahtera. Berikan aplaus yang sangat meriah. Dan marilah kita sambut opening statement dari guru-guru besar kita. Oke, sit down please dan berikan aplaus yang sangat meriah untuk jajaran Leaderboard Nasional Melia Sehat Sejahtera. Berikan aplaus sekali lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, beri tepuk tangan dong buat teman-teman semua hari ini hadir. Baik kawan-kawan semua, malam ini kita mau belajar bareng-bareng ilmu short training Melia Sejahtera. Maka pertama siapkan dulu catatan teman-teman semua. Kita sama-sama mau belajar. Siapa yang pengen sukses di 2026? Lewat Melia Sejahtera, saya mau? Maka kawan-kawan pelajari Melia dengan sungguh-sungguh. Dan lakukan mulai besok tindakan secara konsisten dan istiqomah. Maka 2026 akan menjadi tahun kesuksesan bagi kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Leaderboard Egi. Apa kabar? Oke teman-teman, malam ini kita belajar di setiap Rabu malam ini. Rabu harinya belajar nasional, betul? Minggu yang lalu di Bandung, ya. Minggu ini kita di Jakarta. Maka setiap minggu ini teman-teman wajib meluangkan di hari Rabu, sorenya kita omset, malamnya langsung belajar. Siap belajar malam ini? Kita siapkan pikiran kita, ya. Maka ini ilmu yang akan kita pegang untuk sampai seminggu depan, ya. Jadi ketika kita bertindak, hari ini belajar, besok bertindak, maka kesuksesan akan lebih cepat kita raih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Siap belajar? Habis itu kita ajarkan ke jaringan kita, siap? Siap fokus? Siap belajar? Beri plus dong buat teman-teman semua. Apa kabar? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus buat afiliator yang hari ini menyiapkan waktunya. Oke teman-teman semua, hari ini kita belajar ya. Belajar dengan Bapak Sukurna Bapak, beri plus yang sangat luar biasa. Yang nonton juga hari ini kita belajar karena kalau jadi afiliator harus pahami. Kalau kita paham baru kita kerjakan. Kalau kita kerjakan baru kita tahu cara kerjanya, pasti dapat bonus. Betul nggak? Tapi kalau kita nggak mau belajar, banyak afiliator yang nggak mau belajar akhirnya gagal paham dan dia berhenti. Berarti salah siapa? Nah, jadi pastikan teman-teman yang hari ini duduk, mendengar, catat, rekam yang akan disampaikan oleh Pak Sukurna Baban. Pastikan 2026 adalah tahun pencapaian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semangat?
Oke, teman-teman, hari ini kita belajar bareng bersama guru-guru kita semua. Karena ingat teman-teman, teman-teman udah ngambil bisnis ini. Yang namanya teman-teman ngambil bisnis ini berarti yang namanya Melia ini pekerjaan. Pastikan teman-teman sudah mengambil pekerjaan ini, pastikan kita belajar bersama, kita pahami, kita kerjakan, konsisten dan sabar. Insya Allah teman-teman sukses melalui bisnis Melia Sehat Sejahtera. Oke, itu aja, kita beri aplaus yang meriah untuk leader Rani. Oke, teman-teman semua kena aplaus sekali lagi untuk jajaran leaderboard nasional Melia Sehat Sejahtera. Oke, para guru-guru silahkan duduk di tempatnya masing-masing. Berikan aplaus sekali lagi teman-teman semua untuk jajaran leaderboard nasional. Oke, siapa di sini yang udah semangat belajar? Sudah semangat ya? Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman semua, karena teman-teman semua sudah siap semua. Sudah siap buku catatannya? Oke, sesi pertama ini akan dijelaskan langsung sama Maha Guru, bener ya? Siapa yang gak kenal beliau? Karena beliau ini terkenal dengan senyuman terindahnya. Kalau saya jadi Anda, saya akan bangkit berdiri. Berikan aplaus yang sangat meriah untuk Presidium Nasional Leaderboard Bapak Ali Zainal Abidin. Lebih meriah lagi. Oke, silakan duduk. Apa kabar? Sambil menunggu top leader kita hadir ya, saya akan mengisi materinya ya. Apa kabar? Apakah ada di sini tamu undangan? Oh, ada juga tamu undangan ya. Di bagian sini ada tamu undangan? Oke, hanya beberapa aja ya. Sambil belajar. Oke, kawan-kawan semua, untuk sukses di Melia Sehat Sejahtera maka kita harus memperbaiki karakter. Paham? Berarti kita harus memiliki karakter yang bagus. Karena di luaran sana, orang yang memiliki karakter yang bagus belum tentu hidupnya akan sukses. Karena kerja keras saja tidak cukup untuk meraih sukses. Karena dibutuhkan kendaraan yang tepat. Paham ya? Bagaimana meraih sukses? Pertama, karakternya harus karakter yang bagus. Kedua, di kendaraan yang tepat. Ya, di luaran sana banyak sekali orang yang pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pala puyeng-puyeng, pinggang pegal-pegal. Namun, tak kunjung hidupnya sukses. Kenapa? Karena mereka belum menemukan Melia Sehat Sejahtera. Berarti ini dua hal penting untuk meraih sukses. Kebalikannya, kalau sudah di kendaraan yang tepat, tapi karakternya belum karakter sukses, kira-kira bisa sukses? Tidak. Jadi kalau Anda mau sukses, Anda berada di Melia dan Anda harus perbaiki karakter. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Oke, bagaimana cara meraih sukses? Karakternya harus karakter yang bagus. Yang kedua, kendaraannya yang tepat. Maka kita sebagian besar yang hadir di sini, termasuk yang menonton, kita sudah di tangan kita ini sudah ada Melia Sehat Sejahtera. Dan Melia Sehat Sejahtera ini sudah eksis lebih dari 20 tahun. Dan sudah teruji, siapapun yang merubah karakternya bersama Melia Sehat Sejahtera, apapun impiannya, bahkan yang tidak pernah terbayangkan, bisa dia capai. Oleh karena itu, agar karakter kita bagus, maka kita harus selalu belajar. Ya, siap? Oleh karena itu, top leader kita selalu hadir setiap hari Rabu untuk mengajarkan kita agar kita memiliki karakter yang bagus. Setiap Rabu kita harus belajar. Nah, agar kita gampang mengajar member baru, maka untuk prospek orang juga harus disaring-saring. Paham gak nih? Jadi jangan semua orang Anda masukin ke dalam Melia, paham gak nih? Terlebih-lebih orang-orang yang gak ngerti arti berjuang. Ya, kalau Anda masuk ke perusahaan-perusahaan itu ada screeningnya.
ada tes wawancara. Nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, pakai sendal, itu dipecat langsung. Betul atau betul? Anda mau ngapain? Saya mau wawancara, pakaian sendal, udah Anda nggak akan diwawancara, keluar langsung. Nggak sembarangan orang bisa masuk ke perusahaan. Anda harus mengerti, Melia ini adalah bisnis terhormat. Untuk orang-orang terhormat. Paham sampai sini? Maka seringkali top leader kita, Bapak Insinyur Syukur Nababan, mengajarkan kepada kita, jangan pernah bawa kopong ke sini. Paham kopong? Siapa kopong? Orang-orang yang tidak mengerti arti berjuang. Karena nanti mereka akan membuat Anda susah. Paham? Maka Anda di sini harus berani mengupgrade prospekan Anda. Selalu diingatkan oleh top leader kita, upgrade prospekan. Siapa prospekan? Orang yang kena PHK, kemudian karyawan, kemudian ibu rumah tangga, kemudian profesional, kemudian mahasiswa yang udah di ujung-ujung mau sukses. Jangan anak SMA Anda ajak. Jangan anak SMP Anda ajak. Karena mereka masih balita. Ababil apa ababil? Apa? Oh, ababil tuh ABG labil, baru dapat saya ilmu hari ini. ABG labil. Ya, jadi jangan Anda sekarang harus screening. Siapa yang pengen tahun 2026 ini dua grupnya sehat? Dua grup sehat itu Anda harus dapatkan bibit-bibit yang bagus dulu. Jadi jangan sembarangan orang Anda prospek. Ingat, Pak Nababan selalu mengajarkan kita, ajak orang-orang yang memiliki karakter bagus, tapi mereka belum ketemu kendaraan yang tepat, yaitu Melia Sehat Sejahtera. Itulah yang Anda ajak ke bisnis ini. Jangan anak Tarsan Anda undang, betul nggak? Udah itu bergabungnya hanya 1 silver. Pas dia gabung di sini dia pikir langsung dapat 3.900.000. Kemudian dia ngomongnya sembarangan, betul nggak? Katanya jutaan rupiah setiap hari. Mana aku gabung di sini? Nggak ada hasil-hasil begini. Nah itu loh kopong. Kopong itu ada bentuknya tapi kosong isinya, paham nggak? Sehingga kalau Anda pentung bunyinya tong, betul? Nah zaman sekarang zaman medsos, dia akan ngoceh di medsos. Maka akan mencemari kita semua, betul nggak? Terlebih-lebih lagi ada apa? Member yang kopong. Anda bisa bayangkan member yang kopong yang sudah dapat penghasilan masih jelek-jelekin Melia, coba. Kemana akhlak orang ini, betul? Kemana adabnya orang ini? Sudah dapat makan dari sini, tetapi dikencingin tempat dia nyari makan, coba. Ini orang kalau di neraka, taruh neraka paling bawah nih. Betul? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, orang seperti ini dia lupa bersyukur, dia lupa. Di Melia ini dapat duit itu enggak sesusah di luaran sana. Paham ya? Anda dua berkembang aja, kiri kanan Anda bergerak. Gold aja posting, Anda setiap hari dapat 250, 250, 250, 250, 250. Platinum berkembang, Anda bisa 700.000 setiap hari. Saya pernah dapat kopong dulu. Zaman 17 tahun yang lalu saya pernah dapat kopong. Ya? Profesinya, dia kerja, orang kerja. Dia office boy. Jadi waktu saya jalankan bisnis ini, saya bilang, wah saya mau ajak office boy ini. Mana tahu kalau dia dapat jutaan rupiah setiap hari, maka satu Citibank ini akan gabung semua, paham nggak? Tapi kopong tetaplah kopong. Paham nggak nih? Kopong tetaplah kopong. Saya prospek dia gabung 1 unit. Salahnya saya bukain 2 kaki. Saya taruh di kanan dia sama di kiri dia.
gajinya sebulan itu 900.000 di Citibank. Bergabung Melia bulan pertama 9 juta. Dia pulang kampung lebaran ke Semarang. Terus saya bilang, Pak, selamat prospek di Semarang. Bawa ini hasil, jelaskan orang lain. Sehingga nanti Semarang jaringan kita akan besar. Siap, Pak. Pulang dari lebaran, ketemu saya, dia bilang apa? Semua orang Semarang bodoh semua, Pak. Nah, ini orang Kopong, Pak nih. Ini orang Kopong, Pak nih. Saya bilang bukan orang Semarang yang bodoh, ente yang bodoh. 9 juta dapat dari Melia, you tidak bisa meyakinkan orang untuk gabung di Melia Sehat Sejahtera. Terus orang Kopong ini bilang apa? Ini Citibank bisa besar kan gara-gara gue. Nah coba, kerjanya kagak ada, gara-gara gue coba. Ini Kopong ini yang sekarang sedang mengganggu telinganya Pak Sukur Nababan. Ente tahu yang namanya nyamuk? Nyamuk tuh bikin sumpek. Barangnya kecil tapi betul atau betul? Jadi stoplah mulai sekarang prospek orang-orang Kopong, paham nih? Stoplah prospek orang-orang Kopong. Ingat, Melia adalah bisnis terhormat untuk orang-orang terhormat. Jadi orang Kopong itu adalah apa? Orang bermental miskin. Jangan diajak di Melia. Paham? Jadi ketika Anda prospek ngelihat banyak kecoaknya, oh ini susah, wah udah gak usah dimotivasi lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi barusan Pak Nababan kasih SMS, kasih WhatsApp ke kita apa? Jangan diajarin cara ngutang. Paham? Biarkan mereka yang cari solusi. Jadi Anda ini bukan bagian dari pinjol. Anda bukan marketing pinjol, paham nih? Tugas Anda hanya menjelaskan. Jadi dari masa ke masa ini ada. Orang-orang Kopong nih dari masa ke masa ada. Zaman saya dulu lucu. Tiba-tiba ada yang mau gade PS. Kirimlah SMS, Pak, mungkin leader mau beli PS. Gue bilang, kenapa lo jadi marketing prospekan? Nah ini orang-orang Kopong zaman dulu. Hanya sekarang udah dikubur. Udah meninggal orangnya. Muncullah Kopong-Kopong zaman sekarang. Ya, karena zaman dulu nggak ada medsos, maka dia nggak bisa berteriak. Nah, zaman-zaman sekarang, Anda bisa bayangkan. Tadi Pak Nababan ngasih kabar ke saya, ada orang yang sudah dapat bonusnya gede, masih menjelek-jelekan Melia. Coba, sakit nggak nih orang? Sakit udah. Emang udah mau kiamat ya? Udah mau kiamat, jadi banyak bener orang-orang yang antik-antik. Oke, apa kabar? Apa kabar? Mudah-mudahan kamu bukan Kopong ya. Mudah-mudahan kamu seperti saya, orang yang punya semangat merubah hidup, tetapi belum ketemu kendaraan yang tepat. Ketika ketemu kendaraan yang tepat, mau merubah diri, maka mercy di tangan kamu ya. Kalaupun kamu nggak tertarik, nggak masalah. Ya, kalaupun nggak tertarik, di sini ada tamu undangan yang tidak tertarik dengan Melia, tidak masalah. Karena di Melia Sehat Sejahtera diperuntukkan bagi orang-orang yang mau berjuang. Hidup ini berjuang. Betul atau betul? Kan hanya 3 cara untuk meraih sukses. Ada 3 cara untuk menjadi orang kaya. Yang pertama apa? Terlahir dari rahim orang kaya. Bapak kaya, otomatis kaya. Betul? Yang kedua apa? Menikah dengan orang kaya. Anda menikah dengan orang kaya, otomatis Anda jadi kaya raya. Yang ketiga adalah Melia Sehat Sejahtera. Ya, saya itu teringat tuh, statement itu teringat. Waktu disebutkan, waktu saya masih belajar dulu, disebutkan 3 cara untuk menjadi orang kaya. Terlahir dari rahim orang kaya, bukan saya. Menikah dengan orang kaya, sudah menikah saya. Wah, satu-satunya penyelamat saya adalah Melia Sehat Sejahtera. Maka saya perbaiki karakter saya kerjakan ini serius, pontang-panting. Ya, Anda bisa bayangkan, saya masuk di Melia itu baru bisa prospek jam 11 malam.
sampai jam 4 subuh. Kenapa? Karena paginya saya ngantor masuk Citibank itu jam 8 sampai jam 11 malam. Jadi di tengah-tengah saya kosong waktunya, lagi merokok saya prospek, lagi makan siang saya prospek, dan lagi bebas jam 11 malam baru saya prospek. 7 bulan kemudian penghasilan saya sudah 45 juta. 6 bulan penghasilan saya 200 juta. Kenapa saya kerjakan serius? Karena saya tahu Melia ini bukan bonus sponsor. Melia ini bonus leadership. Maka tim saya harus bagus. Tim saya harus dididik. Kalau 2 grup ini berkembang, maka langit akan menjadi batas impian saya. Anda bisa bayangkan gimana mungkin 6,25% dikali omset Kopong. Betul atau betul? Anda dapat, kalau Anda mancing, apa ikan yang kalau naik kita buang lagi apa tuh? Sapu-sapu, ikan buntel. Ente udah mancing, oh asik kedutan, mantap, mantap, udah naik nggak bisa digoreng, buang lagi, betul nggak? Jadi yang kopong-kopong itu jangan diundang, jangan Anda closing, jangan dah. Pak, susah bedain kopong, gampang. Anda prospek, mukanya pertama integral tak wajar. Orang kalau diajak kaya, mukanya pasti senang. Ini ketika Anda prospek, mukanya lain. Seperti mau ditentukan masuk neraka, apa Mbak? Pas Anda prospek, mukanya rusak. Wah, ini yang dikatakan Pak Ali Kopong. Tapi Anda harus jelaskan konsep dasar Melia Sehat Sejahtera. Sampai terakhir nanti, ternyata dia bilang apa? Saya nggak tertarik, Pak. Anda lihat banyak kecoaknya, oh udahlah. Anda tinggal salaman sama dia, keep kontak ya, mana tahu tahun depan kamu berubah pikiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ya, saya pernah dulu waktu, Anda tahu Al-Hadad? Al-Hadad tahu Al-Hadad? Al-Hadad itu sekarang rumahnya 13. Jangan Masya Allah dulu, jangan lihat sekarangnya. Lihat waktu memulai bisnis ini, 4 bulan nggak dapat bonus. Kenapa? Karena yang diprospek mahasiswa. Di kampusnya dia prospek. Dibilang Al-Hadad sekarang jadi tukang obat. Kan di Bandung deh nggak? Atuh kumaha tuh, atuh kumaha. Prospek Al-Hadad, setiap orang dia prospek. Tapi 4 bulan satu kampus itu nggak ada yang closing. Itu membuktikan dari zaman ke zaman Kopong itu ada. Paham nih? Hanya Kopong zaman dulu nggak bisa tampil karena nggak ada medsos. Banyak followernya. Dia Kopong, followernya Kopong juga, betul. Kalau zaman dulu nggak ada. Betul atau betul? Kapan Al-Hadad bisa dapat bonus? Ketika dia dapat kiper PSIS Semarang. Nah, dia tahu kiper ini gimana cara dapat penghasilan. Harus nangkep bola. Gawangnya jangan sampai kebobolan. Mainnya harus bagus, betul? Artinya apa? Orang yang mengerti arti kerja. Nggak bisa sembarangan bisa jadi kiper PSIS Semarang kalau nggak pernah ikut latihan. Di mana lo? Bobo. Tiba-tiba pertandingan mau dipasang, kira-kira dipasang? Enggak, ini berjuang mati-matian untuk menjadi kiper starter. Nah, ketika Al-Hadad dapat orang-orang yang bekerja, disitulah baru ketemu orang bekerja, beranak orang bekerja lagi, beranak orang bekerja lagi, beranak orang bekerja lagi, beranak orang bekerja lagi. So hidup ini tergantung circle of influence. Lingkaran pengaruh. Kalau Anda masuk di Kopong, tetapi kalau hari ini Anda bersabar untuk ketemu orang yang bekerja sesuai dengan target orang-orang Melia tadi, maka bisa jadi seperti Al-Hadad. Ketika dapat orang yang
karyawan 1, karyawan 2, karyawan 3, karyawan 4. Al-Haddad itu beli mobil di bulan keberapa? Al-Haddad beli mobil di bulan keberapa? 1 tahun, bayangkan. Berarti setelah 4 bulan tadi lewat, 8 bulan kemudian ketika dapat database yang bagus, maka di situ dapat juta setiap hari. Tahun depannya sudah beli mobil Terios terbaru. Itu nggak bosen-bosen. Baca. Ternyata buta huruf, paman ya. Ya, tolong jelasin upline-nya, betul nggak? Tapi saya rasa nggak ada yang buta huruf, betul ya? Kopong banyak berkicauan di medsos, berarti udah bisa baca tulis, betul? Oke, siap? Siapa yang mulai sekarang mau memperbaiki database? Ini ada orang jauh-jauh dari Palembang yang hijrah ke Lampung. Nama Underflow. Aslinya ingat ya? Tori Andreflo ya. Dari Norwegia. Tapi ini Norwegia pempek. Anda bisa bayangkan dia bangun jaringan di Palembang, sekarang dia hijrah ke kota Lampung. Berkembang jaringan di kota Lampung. Hari-hari dapat juta. Kalau ditanya kenapa nggak pakai jas? Jasnya ditahan di pelabuhan. Pelabuhan Merak atau Bakauni? Etor. Merak, oh ditahan di pelabuhan Merak. Karena kalau nggak takut dia stay di Jakarta. Begitu Tor ya? Desember kemarin berapa komisi? 18 juta, sebelumnya 34. Melia kayaknya nggak pasti, kadang 34, kadang 18 ya gitu. Paling besar ente pernah dapat. Perhatikan, kumisnya tipis, tapi penghasilannya tebal, betul? Betul atau betul? Dari tadi diam, nggak banyak berkicau-kicau. Inilah bukti di Melia, kalau 2 grup itu jalan, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, langit akan menjadi batas impian Anda. Oleh karena itu, perbaiki sekarang. Ya, circle influence Anda harus perbaiki. Carilah orang-orang yang benar-benar ingin merubah hidup. Jangan orang-orang yang masih gemar bermain. Siap? Siap? Oke, kita bisa masuk ke materi. Jadi preambulnya saya hangat-hangat tadi baru mau ngisi ke sini. Pak Nababan udah tulis panjang ya. Anda udah baca semua kan? Kapang kopong. Capek kan dengarnya kapang kopong, betul nggak? Betul ya? Saya pernah prospek orang. Wah, saya yang penting doain Pak Ali aja. Oke, tahun depannya, aduh senangnya saya ngelihat Pak. Banyak orang yang bilang, kenapa kamu nggak ikut? Kalau saya mau ikut, dari dulu saya mau ikut. Nah, itu kopong. Apa? Iya, yang sudah kecewa sama Tuhan, yang dicarain adalah nasib, betul nggak? Baik. Lupa gue deh. Oh, nanti saya cerita lupa saya. Ini kalau udah kecewa sama Tuhan, enaknya potong kecil-kecil, kasih jeruk nipis, betul nggak? Iya pernah ya dulu macem-macem ya kita ya. Betul atau betul? Istrinya berpikir suami bisa diganti, dapat yang kayak begini kopong, betul atau betul? Ya, bayangin Tuhan aja dia salahin, coba. Serem gak tuh? Nasibku begini Pak. Yo nasib Bapak bagus. Emang kita pernah ngasih proposal nasib? Nasib pilihan. Takdir itu pilihan. Paham teman-teman?
Jadi yang bilang takdir saya seperti ini, salah ente. Takdir itu pilihan. Takdir itu terambil dari akar kata kadar. Rukun iman yang keenam namanya qadha dan kadar. Nah, kadar itu cikal bakal takdir. Kadar itu adalah ukuran. Paham gak nih? Kadar itu adalah ukuran. Anda kalau masukkan air putih ke dalam freezer, apa yang terjadi? Beku, nggak bakalan mendidih. Karena sunnatullahnya sesuatu yang ditaruh di lingkungan dingin, maka pasti dia akan membeku. Itu namanya kadar, paham gak nih? Paham? Anda makan, orang makan sepiring, Anda makan sekarung. Jangan sekarung lah ya, ekstrim banget ya. Anda makan jangan baskom, rice cooker aja. Ibu Anda bikin satu rice cooker habis sama Anda. Setiap hari makan sehari 3 rice cooker. Apa yang terjadi kepada orang ini 5 tahun ke depan? Gendut. Betul atau betul? Kenapa kamu gendut? Aku nggak pernah makan. Nggak mungkin. Betul atau betul? Aku nggak pernah makan. Gimana nggak pernah makan? Badan segede tong begini, betul nggak? Itu namanya kadar. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Ya? Ada yang pernah naik pesawat? Nah, sebelum kita terbang dikasih tahu sama pilot. Bapak Ibu yang terhormat, sesaat lagi kita akan terbang menuju Dubai. Dubai, kita mau terbang kemana? Kita akan terbang menuju Doha. Waktu tempuh perjalanan kurang lebih 8 jam. Ya, kurang lebih 8 jam. Ya, kurang lebih 8 jam. Maka perhatikan di sini. Jangan lihat kopinya. Nanti habis ini Anda dibagiin kopi satu-satu. Anda akan dibagikan kopi satu-satu. Ketika dibilang 8 jam, maka Anda jawab apa? Wah, ini mendahului Tuhan. Bukan mendahului Tuhan. Itu bisa dihitung, paham gak nih? Dengan kecepatan sekian, itu ada ukuran. Anda prospek sehari 3 kali. Dan jangan closing orang kopong. Itu namanya kadar. Agar apa? Agar nanti takdir Anda akan juta setiap hari. Itu namanya takdir, paham gak nih? Ya, waktunya nggak sempat, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Apa itu takdir? Ya, jadi jangan pernah salahkan Tuhan. Tuhan kasih akal untuk berpikir, untuk belajar. Tuhan kasih jasad sehat untuk bertindak. Kasih waktu adalah kesempatan kita untuk yang tadinya terlahir miskin, nantinya matinya mati kaya raya. Betul? Karena saya ingat sekali omongan top leader kita, Bapak Insinyur Sukun Nababan. Terlahir dalam kemiskinan bukan kesalahan kita, tapi berakhir hidup ini dalam kemiskinan mutlak kesalahan kita. Lemes saya dengarnya, betul? Betul? Karena dalam hidup ini Anda harus rebut. Anda harus jemput takdir sukses Anda. Oke, langsung kita ke materi. Berikutnya kita lihat. Nah, apa itu Melia Sehat Sejahtera? Kita lihat. Nah, apa benar bisnis Melia Sehat Sejahtera adalah yang pertama, bisnis penipuan yang merugikan orang-orang yang menjadi member. Kemudian, apakah Melia bisnis money game atau investasi? Kemudian, bisnis yang tidak jelas, yang tidak mungkin dan tidak mungkin sukses. Kemudian yang keempat, bisnis yang hanya menguntungkan orang-orang. Kita lihat. Nah, ini diajarin sama Pak Sukur Nababan. Anda bisa bayangkan, setiap minggu kita diajarin ini. Ada tulisannya, penjelasan bahwa Melia Sehat Sejahtera bukan bisnis penipuan dan bukan money game atau investasi. Coba benar-benar di guidance kita oleh top leader kita. Dikasih tahu, ini jawabannya ini jawabannya ini jawabannya ini. Masa kita nggak lulus-lulus? Betul? Masa kita nggak lulus-lulus? Kalau nggak lulus berarti apa? Ente nggak pernah belajar. Betul? Nah, oke, kita lihat. Penjelasan bahwa Melia bukan bisnis penipuan, money game, dan investasi.
Melia Sehat Sejahtera itu adalah perusahaan legal di Indonesia karena memiliki izin lengkap. Gimana ceritanya Melia yang punya izin lengkap melakukan tindakan-tindakan yang nggak benar, betul? Kemudian, ini omongan-omongan ini dari kopong-kopong. Kemudian, perusahaan Melia Sehat Sejahtera sudah lebih dari 20 tahun. Dan Anda bisa bayangkan, top leadernya itu anggota DPR. Nggak bisa macam-macam di negeri ini tinggal di borgol. Kalau bisnis ini bisnis penipuan. Oke, berikutnya kita lihat. Melia Sehat Sejahtera membayar pajak terbesar di bisnis sejenis. Dan perusahaan ini menjadi duta pajak. Ya, jadi kalau ada yang bilang bisnis Melia adalah bisnis penipuan, inilah jawabannya. Melia Sehat Sejahtera memiliki kantor besar, megah, dan nyaman seperti ini, coba. Siapa yang pernah merasa kedinginan di ruangan? Coba berapa bayar? Banding di luar, betul? Betul? Kalau di luar panas, betul nggak? Nah, yang bisa nipu tuh orang-orang luar, nggak mungkin orang-orang seperti Melia Sehat Sejahtera. Maka kesimpulannya warna merah, tidak mungkin perusahaan bisa berdiri dan beroperasi secara terbuka ya selama lebih dari 20 tahun atau 2 dekade. Salah satu pembayar pajak ya terbesar serta memiliki kantor yang besar aman jika statusnya ilegal atau penipuan, nggak mungkin. Jadi kalau ada yang bilang perusahaan Melia adalah perusahaan tipu-tipu, inilah jawabannya. Silakan cepret, pret. Atau besok Anda bisa tonton lagi di YouTube. Anda screenshot lebih bagus lagi daripada cepretan Anda, betul? Betul atau betul? Karena semua yang kita pelajari ini semua masuk ke dalam YouTube. Kita bisa ulangi, pelajarin lagi ya. Berikutnya kita lihat. Nah, sama penjelasan berikutnya. Untuk menjadi member adalah membeli produk yang berkualitas yang memiliki izin resmi dari Badan POM. Ya kalau ilegal nggak perlu pakai pam-pom lagi, betul atau betul? Betul atau betul? Nah ini perusahaan produknya saja berizin POM. Kemudian berikutnya, uang yang Anda keluarkan adalah untuk mendapatkan produk dan nilai yang nilainya setara dengan uang tersebut. Bahkan kehebatan Melia Sehat Sejahtera, Anda bukan hanya dapat produk, tetapi Anda akan mendapatkan 6 pilar. Paham? Uang yang Anda keluarkan itu kecil sekali. Anda dapat perusahaan, Anda dapat produk, Anda dapat website. Kalau di luaran sana menjadi distributor, you harus urus sendiri urusan itu, betul? Betul atau betul? Di sini sudah dikasih semuanya. Berarti Anda belanja, Anda keluar uang, Anda mendapatkan kekuatan 6 pilar. Melia Sehat Sejahtera. Berikutnya. Nah, jika Anda mengeluarkan uang cetiau itu berapa? 1 juta. Bahasa apa itu? Bahasa Jerman, ya. Kalau Jerman itu bukan cetiau, setung. Jika Anda mengeluarkan uang 1 juta, maka Anda akan menerima produk 1 juta. Senilai ya. Kemudian kesimpulannya tidak ada pihak yang dirugikan. Betul? Betul atau betul? Anda keluar uang, dapat barang. Rugi nggak? Enggak. Kenapa? Karena uang yang Anda keluarkan setara atau senilai dengan barang yang Anda dapatkan. Berarti tidak ada kerugian. Maka warna merah Anda perhatikan di sini. Tidak ada pihak yang dirugikan jika menjadi member Melia Sehat Sejahtera karena Anda mendapatkan produk senilai dengan uang yang dikeluarkan. Kerugian hanya terjadi jika uang Anda hilang tanpa mendapatkan produk. Nah, ini biasanya ada oknum. Di Melia bisa jadi ada oknum, betul nggak? Oknum itu bukan harus di Melia, di masjid saja ada oknum. Yang namanya oknum ini di mana-mana, bukan hanya di Melia, paham nggak nih? Di masjid, sendal orang bisa hilang, kotak amal bisa hilang, itu namanya oknum. Makanya di sini diperjelas,
Kerugian hanya bisa terjadi jika uang yang Anda keluarkan tidak sepadan dengan barang yang didapatkan. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Itulah penjelasan bahwa Melia bukan penipuan, Melia bukan money game, dan Melia bukan investasi. Berikutnya kita lihat. Nah, perhatikan di sini. Mengapa gagal mengerjakan bisnis Melia Sehat Sejahtera? Kalau Anda ketemu sama orang bertanya, Anda lagi prospek. Oh, gue udah member Melia, tapi gue kagak sukses tuh. Nah, gagal kan? Gagal kan? Oke, pertanyaan saya. Di kampus itu apakah semua pasti IP-nya 4? Ada nggak yang DO? Salah dosennya? Salah kampusnya? Paham sampai sini? Salah dia tidak bisa mengerjakan soal. Kenapa nggak bisa mengerjakan soal? Karena nggak belajar. Akhirnya didepak. Nah, inilah orang yang gagal belajar. Ketika disuruh belajar kagak hadir, ketika disuruh belajar kagak hadir, disuruh belajar kagak hadir, disuruh belajar kagak hadir. Tadi Pak Syukur Nababan juga dalam tulisan yang panjang tadi apa? Si Kopong tadi ketika Anda suruh dia belajar, dia tidak mau belajar. Nah, berarti apa? Cikal bakal orang yang masuk gagal paham. Nah, gagal paham, berpikir bahwa Melia adalah bisnis investasi skema cepat kaya. Ya? Betul? Makanya pada saat Anda jelaskan, Anda harus jelaskan benar-benar. Ini pekerjaan, ini harus Anda kerjakan. Ini pekerjaan, ini harus Anda kerjakan. Ini pekerjaan, ini harus Anda kerjakan. Itu harus jelas. Jangan Anda bilang, ayo masuk. Anda bukan kenek. Layo, pasar minggu, layo, masuk semua. Nggak bisa. Anda jelaskan bahwa ini bisnis, ini bukan investasi. Ini harus dikerjakan. Bagaimana cara mengerjakan? Belajar. Oh Pak, capek Pak belajar. SD belajar, SMP belajar, SMA belajar, kuliah belajar. Dari dulu belajar Pak. Ya belajar sampai mati. Betul atau betul? Ente sudah S3 masuk kantor juga tetap belajar juga. Betul atau betul? Karena yang namanya belajar itu dipersiapkan Anda logika. Kopong-kopong yang udah belajar, otaknya masih integral tak wajar. Betul atau betul? Betul atau betul? Nah, berikutnya kita lihat. Nah, gagal paham tidak melakukan bisnis Melia Sehat Sejahtera sebagai pekerjaan. Ya, maka syarat bekerja Anda harus ngerti. Paham apa yang dikerjakan, konsisten setiap hari, sabar dan tidak mudah menyerah. Ini syarat belajar. Syarat pekerjaan. Saya bekerja dulu di Citibank, masuk jam 8, pulang jam 12 malam, jam 11 malam. Mengerti apa yang saya kerjakan. Konsisten, sabar setiap hari. Ketika saya ngelihat kantor saya itu di Menara Jam Sostek tuh, di Gatot Subroto. Itu kalau sore hari macet di jalanan. Mobil semua. Itu saya ngitungin mobil itu nggak terhitung. Banyak benar mobil. Dan pikiran saya selalu berkata apa? Ya Allah, masa segini banyak mobil satu pun nggak jadi milik saya? Nggak mungkin sampai saya menutup mata nanti tidak punya satu mobil. Saya yakin dan percaya nanti suatu saat saya akan memiliki salah satu merek mobil tersebut. Ternyata bukan di situ saya dapatkan. Di Melia Sehat Sejahtera karena saya paham, saya mengerti cara jalankannya, dan saya sabar serta konsisten. Kenapa ada orang yang gagal? Karena dia nggak ngerti arti bekerja. Ya? Ada nggak pernah orang yang minjem duit ke kamu? Ada. Dibalikin nggak? Kadang kalau itu marah-marah dulu Pak. Oh, bayangin, itu namanya kopong. Paham gak nih? Dia nggak mengerti artinya hutang harus dibayar. Sama orang yang tidak mengerti artinya kerjaan harus dikerjakan.
Waktu ngutang, baik-baik, betul nggak? Men, tolong men, tolong men, betul nggak? Giliran kamu tagih, lu gimana sih, belum ada waktu. Enggak. Kamu tinggal bilang aja, saya tunggu di alam barzah, gitu aja ya nggak? Betul atau betul? Banyak sekali orang yang menggampangkan urusan hutang. Betul? Kalau hutang sama teman itu seram. Kalau ngutang sama teman serem. Dia minjemin duit, terus ditagih model kayak begini nih. Lu gimana sih? Lu kan udah punya duit, pakai nagih-nagih. Terus nih orang di hatinya utang nggak seberapa, akhirnya sakit hati aja sama teman, betul nggak? Ya sudahlah, gue tunggu di alam barzah, betul nggak? Sama dia nggak ditagih-tagih, maka yang berhutang ini akan senang. Dia ikhlasin. Wish, siapa bilang dia ikhlasin, betul nggak? Dia bilang ditunggu di alam barzah. Hati-hati, hutang ini sesuatu yang mengerikan. Kalau ada yang namanya hutang piutang harus dicatat jelas. Betul? Kalau Anda ngutang sama pinjol masih enak. Kalau Anda ngutang sama pinjol masih enak. Anda nggak bayar datang Ambon. Betul atau betul? Kalau Anda ngutang sama pinjol masih enak, datang Ambon. Ambon datang, bayar kau. Anda nggak punya duit, Anda bilang apa? Berantem aja kita. Anda bisa bunuh-bunuhan. Seperti yang terjadi di Kalibata kemarin, betul nggak? 2 Ambon meninggal dunia gara-gara urusan pinjol. Anda masih bisa ngelawan. Kalau di alam barzah, Anda nggak bisa ngelawan malaikat. Walaupun Anda fitness 24 jam satu hari, Anda mati, betul? Pas malam pertama, belum apa-apa, langsung cek paspor, visa dan sebagainya, lihat, ente ada utang, tahan dulu. Datang malaikat, kemana ente? Kelepak. Ente nggak bisa ngelawan, ampun. Nah loh, udah itu ente nggak bisa bayar. Serem urusan utang ya nggak? Serem, nggak bisa lanjut ente. Paham gak nih? Nah, banyak orang-orang yang ketika minjam itu mudah sekali, ketika bayarnya susah. Nah, makanya saya juga banyak yang hutang sama saya. Saya tunggu di alam barzah, ya nggak? Mudah-mudahan ada yang nonton di sini, betul? Jadi mau ngomongnya susah, betul ya? Mau ngasih taunya susah, ya pas live mudah-mudahan dia hatinya digerakkan sama Tuhan untuk nonton. Ternyata nggak diikhlasin sama Pak Ali, ditunggu di alam barzah. Dan Anda tahu nggak keutamaan orang yang ngutangin? Satu hari ketika dia ngutangin dinilai sedekah. Jadi kalau dia ngutangin orang 50 juta, maka dihitung sehari sedekahnya 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta. Sampai waktu yang mau dia bayar, ternyata dia nggak bayar, dikali 2 terus sampai mati. Coba lihat, betul? Ngaji kurang, sedekah banyak, enak, betul ya? Nanti ketemu di alam yang berbeda nanti, dia bilang apa? Wah, Ali ini ternyata banyak dosanya. Asik, dosa saya juga diambil sama dia, betul atau betul? Tapi beda urusan sama Ambon bisa Anda berantem, betul atau betul? Jadi walhasil, yang namanya hutang harus dibayar. Ingat pelajaran buat Anda. Kenapa bonus gua kagak kencang? Bisa jadi ada sangkutan sama manusia. Ketika Anda ada sangkutan sama manusia, maka rezeki tadi apa itu? Agak keselak saya. Rezeki apa? Rezeki Anda keset. Maka mulai sekarang kalau ada hutang lunasin. Termasuk sama pinjol, Anda harus lunasin. Biar apa? Biar Ambonnya senyum. Betul atau betul? Betul? Oke, ya, lanjut. Nah, mengapa Melia Sehat Sejahtera jauh lebih baik daripada bisnis atau pekerjaan yang lain? Nah, kenapa saya dulu meninggalkan kantor dan beralih serius jalankan Melia? Berarti Melia lebih bagus, betul? Yang pertama, tugasnya jauh lebih mudah, hanya bertemu orang berbagi informasi.
Di Melia Sehat Sejahtera, kerjaannya hanya ketemu sama orang. Berbagi informasi. Bisa jadi dia butuh sehat. Bisa jadi dia butuh cantik. Ente canteng. Yang sakit, katakanlah stroke. Coba aja pakai propolis. Oh nggak mau, silakan stroke. Betul nggak? Tugas Anda hanya berbagi informasi. Berarti tangan Anda di atas. Al-yadul ulya khairum milladus sufla. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Anda memberikan informasi. Betul? Berikutnya. Tidak ada waktu kerjanya, tidak terkait waktu kerja. Tidak perlu berangkat pagi, betul? Bebas Anda ketemu sama orang jam berapa aja. Anda telepon, halo hari ini bisa ngobrol nggak kita? Oh gue bisa ditemui jam 2, mantap jam 2 baru Anda bekerja, betul? Atau dia bilang apa, jam 10 pagi deh. Nggak harus Anda antri-antri macet-macetan di jalan. Betul? Apa keuntungan yang pertama di Melia? Yang di Melia tugasnya ringan, ya. Yang kedua, waktunya juga ringan, betul? Oke, berikutnya kita lihat. Nah, bisa dikerjakan di mana saja, kapan saja. Kenapa? Karena kekuatan Melia yang ketiga ada website. Anda bisa ketemu orang di mana saja. Anda lagi ke Madura, ketemu sama orang, Anda prospek, orang tersebut tertarik, mereka bergabung melalui website Anda dan produknya langsung dikirim. Anda nggak perlu cari stokis-stokis atau kantor perwakilan, betul? Dan website itu menjadi milik Anda, coba. Mantap atau mantap? Berikutnya. Tidak repot urusin produk member. Tugas Anda mau ambil produk apa? Klik datang sendiri langsung ke sana. Ajib, enak bener ya. Tugas Anda hanya berbagi informasi. Tugas Anda bukan kurir bawa-bawa produk. Tugas Anda mentor. Tukang menjelaskan informasi kepada setiap orang. Ya, karena tugas kita hanya berbagi informasi. Berikutnya. Potensi penghasilannya jutaan rupiah setiap hari. Coba Anda bisa bayangkan. Di mana Anda bisa dapat sejuta. Habis minggu, Senin sejuta, Selasa sejuta, Rabu sejuta, Kamis sejuta. Coba setiap hari masuk. Tak. Selesai semua urusan Anda, betul nggak? Apalagi kalau Anda ambil platinum. Suatu saat tadinya sejuta berubah total menjadi 5 juta. 2 grup aja berkembang. Ini tidak kopong, ini 5 juta. Coba. Aduh, tiap hari 5 juta. Penghasilan lo berapa? Kecil. 10 juta 2 hari. 10 juta 2 hari. Paham? Berarti kalau 5 juta 1 hari, 10 hari berapa? 50 juta. Sebulan berapa? Kali 3. Pego. 150 juta. 10 bulan. 1,5 M. 100 bulan. 15 M. Anda hidup 1000 bulan ke depan. Ampun DJ. Makanya jangan cari kopong lagi. Kopong ini memperlambat gerakan Anda. Siap? Siap? Mau? Setiap hari dapat 5 juta. Kamu cek di bawah tuh mobil bagus-bagus semua. Nggak mungkin kalau penghasilannya itu 100.000. Nggak mungkin. 100.000 2 bulan sekali. Nggak mungkin, Mercy semua berjejer di situ. Kalau nggak penghasilannya tiap hari 5 juta. Nah, siapa yang pengen belajar dapat 5 juta per hari? Makanya, ingat, Anda ini akan dirubah from gembel to be kaisar. Bisa jadi Anda hari ini nggak punya duit.
tapi Anda memiliki mental kaya. Mental kaya tadi akan menarik alam semesta sehingga nanti suatu saat satu paket Anda, ruh Anda, jasad Anda menjadi orang yang kaya raya. Betul? Bayangkan jutaan rupiah setiap hari Anda bagi-bagi ke orang. Betul? Betul? Kenapa di Melia Sehat Sejahtera? Saya kenapa bergabung di Melia Sehat Sejahtera? Ini yang saya cari. Saya kawin 3 tahun masih numpang di rumah orang tua. Saya pengen punya rumah sendiri. Melalui Melia Sehat Sejahtera saya bisa beli rumah tetangga, betul nggak? Hilang satu persatu tetangga saya, hilang lagi, hilang lagi, hilang lagi, hilang lagi. Ini nggak bisa bagi Kopong, nih nggak bisa. Betul atau betul? Anda perhatikan tadi Fikri ngomong. Waktu Fikri tadi jelasin, siapa yang hadir? Siapa yang hadir OPP tadi? Orang belok kiri, ngoceh. Orang makanya Fikri tadi apa? Dengerin. Terus tadi kan saya kaget-kaget situ. Dengerin. Bener juga saya bilang Fikri ini. Dengerin. Udah kepalanya mengkilat, keren banget, betul ya? Apa kabar? Berikutnya. Dan memiliki sistem pelatihan yang terstruktur. Ini kita lagi dibentuk sama ESN. Anda bisa bayangkan tadi saya harus tepuk tangan keras-keras. Hai! Naik ke atas. Jangan sampai begitu. Orang kaya. Masa disuruh kayak anak Tarsan, betul gak? Kalau udah ada broadcast dari Pak Sukur Nababan jam 15 harus. Jadi jangan, entar dulu Pak, lagi ice breaking, gak perlu pakai ice, di atas di break. Ini sebentar lagi, enggak, kalau udah jam kita, Pak Nababan bilang jam 15 kita harus mulai. Jadi jangan sampai Pak Nababan bilang, nelponin saya, udah mulai atau belum? Ayo suruh, udah mulai atau belum? Suruh. Nanti Pak Nababan ngamuk, dia telepon Trump, di rudal dari Amerika. Mau? Jadi harus, ini sistem pelatihan tadi, sistem pelatihan untuk merubah mental kita. Bisa jadi mental kita miskin, dirubah menjadi mental orang kaya, yang disiplin, jam 15 mulai, jam 15 mulai, jam 15 mulai. Siap? Oke, berikutnya. Nah, pertanyaannya, apakah semua bisnis jaringan sama? Ya, jawabannya di situ langsung dikasih Pak Nababan. Jawabannya tidak sama. Berikutnya kita lihat. Kabarin ya kalau Pak Nababan udah hadir ya. Oke, bagaimana cara memilih bisnis jaringan? Ya, bisnis jaringan itu banyak. Bukan hanya Melia Sehat Sejahtera. Ya, maka Anda harus lihat perusahaan. Karena perusahaan belum tentu kuat. Kemarin ada yang semangat-semangat jalanin. Ini bagus, ini bagus. Belum setahun meledak, perusahaannya meledak. Ya, mau kamu beli handphone? Oh ini handphone bagus nih, lebih bagus daripada Nokia, lebih bagus daripada Samsung. Ini Samsung kalah. Udah itu apa? Satu lagi, iPhone kalah ini. Ini apa namanya? Ini handphonenya apa namanya? Ejeruk. Betul? Anda beli 3 hari meledak, mau? Jadi semangat, ini bagus nih. Money game pula, coba jalanin money game, ini bagus nih, duitnya gede nih, perusahaannya tutup. Makanya di sini diajarin bagaimana cara memilih bisnis jaringan. Pertama langsung perusahaan. Lihat dulu. Pemilik itu hanya 2 di dunia ini, Sukur Nababan dan bukan Sukur Nababan. Jadi kalau Anda ngelihat pemiliknya, oh, Titik Kadarsi, jangan. Paham? Atau selain itu. Karena perhatikan, top leader itu hanya 2, Sukur Nababan dan bukan Sukur Nababan. Jadi kalau Anda lihat siapa top leadernya, bukan Sukur Nababan. Oh, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak sekali bisnis jaringan. Kemarin Al Hadad ditawarin.
Ayo, ini perusahaannya internasional. Al-Hadad sudah dapat 13 rumah. Melalui Melia ini sudah dapat 13 rumah. Dan Al-Hadad itu masih haus dengan uang. Tiap hari coba Al-Hadad itu penghasilannya lebih dari 200 juta sebulan. Disuruh ganti. Kenapa gue gak bisa nengok nih? Disuruh ganti. Sekarang aja Al-Hadad ada di Turki. Anda bisa bayangkan, di Bandung sudah dingin. Al-Hadad kurang dingin, dia pindah ke Turki coba. Langsung lanjut umroh, ngajak keluarganya. Biaya perjalanannya satu orang 50 juta. Emaknya diajak, bapaknya diajak, bininya diajak, adeknya diajak 2 coba. Hitung aja berapa duitnya. Nanti tanggal 1 pulang, ganti baju, ikut kita berangkat ke Eropa coba. Menurut kamu mau nggak Al-Hadad ikut yang nawarin tadi? Nggak mau. Walaupun Al-Hadad kenal sama orangnya. Anda, ini dibayar kalau Melia kan 5,4, ini 5,6. Anda wah 5,6, lebih dari 200.000. Wah, perusahaannya tuyul, kadang hilang kadang ada, serem nggak? Berikutnya, jadi bagaimana cara memilih perusahaan? Bagaimana cara memilih bisnis jaringan? Pertama cek perusahaan, cek produk. Berikutnya, cek marketing plan. Berikutnya, cek siapa top leadernya. Betul? Karena guru itu penting. Betul? Kita bahas satu persatu. Nah, apa yang harus dipahami oleh member dan leader Melia? Pertama, konsep dasar. Setiap Anda prospek, Anda harus menjelaskan konsep dasar. Setiap Anda menjelaskan orang, harus Anda jelaskan konsep dasar. Kemudian, apa yang harus dipahami? 6 pilar. Ini 6 pilar konsep dasar ini harus melotok di alam bawah sadar Anda. Makanya dengan Anda sering presentasi, Anda akan melotok di sini. Ya, berikutnya. Cara Anda melakukan aktivitas bisnis melalui website. Jadi Anda harus master gunakan website itu, harus tahu. Jangan salah-salah. Kalau ada yang mau tuker bonus wallet, jangan ke posting wallet. Yang ketawa pelakunya tuh. Berikutnya kita lihat. Nah, tugas setiap hari sebagai member Melia, dia harus tahu. Kerjaannya harus prospek setiap hari, harus bangun tim. Jadi inilah yang harus kita pahami. Harus dipahami oleh member dan leader, konsep dasar, 6 pilar, melakukan website, kemudian tugas hari-hari kita. Ya, berikutnya kita lihat. Nah, mengapa Melia Sehat Sejahtera identik dengan 6 pilar? Jadi Melia Sehat Sejahtera polis. Melia Sehat Sejahtera itu satu kesatuan, kekuatan 6 pilar. Jadi kalau Anda bilang Melia adalah propolis, maka mindset orang di luaran sana akan bilang Anda adalah tukang obat. Paham? Melia itu bukan propolis, bukan skincare, tapi Melia itu satu kesatuan, yaitu 6 pilar. Makanya Anda prospeknya utuh, 6 pilar. Ya, apa itu 6 pilar? Kita lihat. Anda harus jelaskan profil perusahaan, Anda harus jelaskan produk, Anda harus jelaskan pengiriman langsung, Anda harus jelaskan website, Anda harus jelaskan marketing plan, dan terakhir Anda jelaskan support system dan guru. Inilah satu paket Melia Sehat Sejahtera. Paham? Paham? Jadi ketika Anda closing orang gabung 7 platinum, itu nilainya kecil. Kenapa? Anda dapat perusahaan, Anda dapat website, Anda dapat kargo, Anda dapat produk, Anda dapat marketing plan, dan Anda dapat guru. Tapi kalau Anda bilang Melia adalah propolis, ya setetes aja deh. Betul, betul, betul. Sebotol aja. Dapat aja di sini. Profil perusahaan. Ya, yang pertama, izinnya lengkap. Anda jelaskan Melia ini izinnya lengkap. Kemudian,
Kantornya jelas, setiap Rabu kita rapat di sini, setiap Sabtu kita rapat di sini, betul? Kantornya jelas. Kemudian duta pajak lagi. Berikutnya, berpengalaman lebih dari 20 tahun. Ya, jadi Anda harus jelaskan ini profil perusahaan. Biar apa? Biar orang ngelihat, wah, ini bukan perusahaan yang recehan, ini perusahaan yang luar biasa, sudah lebih dari 20 tahun dan menjadi pembayar duta pajak lagi. Berikutnya kita lihat. Nah, Anda jelaskan produknya berkualitas. Ya. Anda jangan langsung menjelaskan apa? Produk Melia ada 2, propolis dan Melia Biang. Jangan, Anda jelaskan dulu seperti yang ditampilkan di sini. Pertama, consumable. Kesehatan dan kecantikan. Apa artinya consumable? Ya? Apa artinya consumable? Pakai, habis. Pakai lagi, habis lagi. Apa yang termasuk consumable? Beras, galon, minyak goreng, betul nggak? Itu consumable tuh. Betul atau betul? Nah, jadi produk Melia ini semua pasti butuh, nggak mungkin nggak butuh, betul? Ada perusahaan yang menjual produknya pupuk. Bagi petani pupuk butuh, bagi ibu rumah tangga popok, bukan pupuk, paham nggak nih? Tapi produk Melia Sehat Sejahtera, bayi bisa, anak-anak bisa, remaja bisa, nenek-nenek bisa, betul? Yang sudah meninggal bisa juga diawetkan, betul? Betul atau betul? Karena dia adalah antivirus, antibakteri, anti jamur. Berikutnya kita lihat. Izin Badan POM-nya ada. Ini harus Anda jelaskan, produknya consumable, izin Badan POM. Kemudian alami tidak ada kimianya, nggak ada kimia-kimianya. Makanya Melia, salah satu produk kita bisa ditetes di mata, di talingo, betul? Kemarin ada kesaksian, orang yang kanker serviks. Kanker serviks, tahu kanker serviks? Itu stadium tinggi udah. Itu minum 1 botol, sembuh total. Yang punya kanker itu nenek-nenek, usia 70 tahun coba. Orangnya telepon saya, order lagi propolisnya. Saya bilang, kenapa lo beli lagi? Ibu gue sembuh dari kanker serviks. Lalu saya ajarkan, karena dia member lama, saya ajarkan cara menggunakan website. Ya, jadi produknya consumable, luar biasa. Alami, tidak ada kimia. Berikutnya kita lihat, reaksinya cepat. Ya. Kemudian standar pembuatannya GMP. Terus skincare-nya ekstrak propolis, yang pertama di Indonesia. Ini yang harus Anda jelaskan kepada orang. Paham sampai sini? Reaksinya sangat cepat, ya. Dulu zaman corona orang takut mati, orang Melia postingannya melimpah, betul? Ya, ini Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad ini berapa kalimat lo dicolok? 67 kali tes. 76 kali hidungnya dicolok-colok nih. Apa namanya tes apa tuh? Nah, di swab. Sampai lubangnya gede, sampai perhatiin. Colok. Tidak satu pun positif corona. Ini yang dibilang reaksinya cepat. Orang zaman corona takut mati, orang Melia mencari yang mau mati, paham gak? Maka diprospek semua. Ya, saya tanya, gimana caranya lo kok dalam 76 kali nggak ada satupun yang positif? Setiap mau dicolok, gua colok dulu hidung gue, pakai cairan propolis. Jadi Sayyid masukin botol propolis tadi, jadi pas di swab, dimasukin ke mesinnya, orang kaya. Jadi reaksinya sangat cepat. Kan propolis itu antivirus, antibakteri, anti jamur, demen banget sama corona, betul nggak? Betul? Berikutnya kita lihat. Nah, pengiriman langsung, Anda bisa bayangkan di Melia Sehat Sejahtera sekarang sudah ada pengiriman secara
langsung. Nah, ini yang perlu Anda jelaskan. Berikutnya kita lihat. Efisien dan efektif. Anda nggak perlu pek. Betul? Mau dikirim kemana? Ke Manado. Wah, Anda beli bubble-bubblean. Habisnya kotak-kotakan. Nggak perlu, Anda tinggal pencet melalui website. Ketak-ketuk, barangnya jalan sendiri langsung ke sana. Makanya dibilang di sini efisien dan efektif. Kemudian aman. Kemudian mudah mengembangkan jaringan baru dimanapun Anda berada. Betul? Karena Anda nggak perlu tanya stokis atau kantor perwakilan. Langsung melalui website, produk langsung sampai. Melalui website, produk langsung sampai. Berikutnya kita lihat. Nah, ini website luar biasa. Online 24 jam. Ini menjadi kantor Anda, ini menjadi alat Anda berkomunikasi dengan 6 pilar yang lain. Anda bilang begini, saya mau tarik bonus. Langsung perusahaan bilang, siap komandan. Betul? Besok bonus Anda ditransfer. Kelenting, betul nggak? Terus Anda melalui website ini Anda komunikasi lagi sama perusahaan. Saya mau daftarkan member baru. Apa jawaban perusahaan? Siap komandan. Betul? Lalu Anda bilang apa? Hey, kirimkan produknya ke alamat sini. Apa jawaban perusahaan? Siap komandan. Betul? 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 Jadi website ini menjadi alat komunikasi Anda antar 6 pilar tadi. Makanya Anda harus kuasai website. Luar biasa. Betul Melia Sehat Sejahtera? Betul? Kemudian cepat dan terpercaya. Anda klik berubah, klik berubah, klik berubah. Betul? Banyak sekali orang malam-malam bonusnya belum dibayar, sudah minta transfer ke saya. Coba. Jam 1 malam, jam 11 minta wallet. Jam 1 udah minta bonusnya masuk. Coba. Ganggu tidur aja. Betul ya? Langsung, Pak saya udah kirim Pak, langsung lagi Pak. Orang perusahaan baru transfer nanti jam 2, dia udah minta uangnya masuk ke jam 1 malam coba. Ini kecanggihan website Melia Sehat Sejahtera. Berikutnya, tidak tergantung waktu. Karena selalu on time. Saya hari ini rekeningnya BCA. Besok Anda ganti. Nggak jadi deh, BNI. Berubah deh, BSI, Bank Swiss, coba langsung berubah, on time langsung, luar biasa. Beri plus dulu buat website Melia Sehat Sejahtera. Berikutnya, bisa dikerjakan kalau begini ceritanya bisa dikerjakan di mana saja, betul? Berikutnya kita lihat. Nah, ini yang membuat saya bergabung di bisnis Melia Sehat Sejahtera melalui marketing plan yang terbaik. Presentasi komisi terbesar dari setiap omset yang terjadi. Anda bisa bayangkan prosentasenya yang terbesar dari setiap omset yang terjadi. Anda bisa cek di mana-mana. Kemarin saya di Depok ya. Di Depok ya. Ada marketing mobil. Jual mobil berapa? 400 juta ya? 400 juta. Berapa Pak kalau jual 400 juta? Komisi berapa? Tergantung. Tergantung gimana Pak? Ya tergantung dia nyicil atau tunai. Kalau nyicil tergantung. Jadi kita udah capek-capek prospek, bonus kita tergantung. Komisi dia? Ada yang masih ingat? 400.000. Jual 400 juta, dapat 400.000. Berarti itu 0,1%. Bisa jadi 0,00001%. Nggak sesuai dengan iler kita, betul? Kan kalau bisa jadi kepada saat Anda prospek kan iler Anda berceceran kemana-mana. Betul nggak? Ternyata hanya dapat 400.000. Beda sama Melia. Omset 100 juta, ente dapat 17 juta. Berarti 200 juta 35 juta. Betul? 400 juta, 70 juta, 70 juta dibanding dengan 400.000. Coba inilah prosentase yang terbesar.
Kerjanya sama-sama prospek, berbagi informasi. BYD aja, enggak XYZ. Betul atau betul? Kan berbagi informasi. Ini enak nih bisa jalan sendiri nih. Oh ini bisa mundur sendiri. Nah tergantung ente mau cari yang maju atau yang mundur, betul gak? Tapi yang paling enak tuh yang komisinya terbesar. Betul atau betul? Saya dulu pernah closing sales mobil. Waktu saya beli Mercy, dia kaget-kaget. Ketika ngambil KTP saya, hah? Bapak ini umur 33. Jadi saya beli Mercy di umur 33. Dia lebih tua daripada saya dan dia terheran-heran. Luar biasa ini orang, anak muda bisa beli Mercy gitu. Selesai mobilnya nyampe ke rumah saya, lalu saya bilang, lo pedagang, gue pedagang. Lo sales, gue sales. Lo marketing, gue marketing. Ya, barang lo yang gede, gue beli. Masa barang gue yang kecil, lo kagak beli? Aneh lo, betul gak? Betul atau betul? Betul atau betul? Ternyata dia gabung 5 paket, coba. Kenapa bisa gabung 5 paket? Saya tunjukkan website. Kedahsyatan website yang tadi, betul? Saya tunjukkan website. Bola matanya keluar. Ini setiap hari gimana caranya gue berani beli Mercy kalau nggak penghasilan besar, betul atau betul? Gabunglah dia 5 paket. Kenapa? Karena prosentase yang besar. Jadi ketika Anda Anda ngobrol sama orang, lo dibayar berapa dengan bawa omset ini, dibayar berapa? Kalau gue bawa omset ini dibayar berapa? Kalau orangnya waras, pasti dia ambil Melia, betul gak? Tapi kalau Anda kopong, tetap di alam barzah Anda akan dituntut sama dia, betul? Berikutnya kita lihat. Nah, kemudian pembayaran harian, ini yang membuat saya tergoda gabung Melia. Dia bilang apa? Ini bisnis dibayar harian. Hah? Gila, hebat banget nih perusahaan tiap hari bayar gaji orang, betul gak? Ini yang membuat saya tertarik. Bukan prosentase yang besar, tapi saya berpikir gini, tiap hari keluar duit, gimana caranya gue mau belajar tiap hari dapat duit. Ini yang menggait saya. Berikutnya, mudah dipahami. Saya dijelaskan sebentaran langsung ngerti. Anda juga sama, dijelaskan sebentaran langsung ngerti, betul? Karena marketing plan kita mudah sekali, mudah dipahami. Berikutnya, transparan. Bayangkan, Anda posting hari ini, besok udah tahu komisi Anda berapa, betul gak? Betul atau betul? Tanya kiri kanan, lu posting berapa? 2P, wah besok gue berarti 700.000, betul gak? Itu yang namanya transparan, betul? Kemudian, jenis komisinya, ya ini Anda udah tahu nih, jenis komisi kita, bayangin, komisi kita ada 5 ya, cepat aja. Nah, komisi sponsor ya, leadership ya, ini nanti kita pelajari di OPP ya. Berikutnya, terus lanjut. Nah, ini support system dan top leader. Di Melia Sehat Sejahtera, sistem pendidikannya terpadu dan tersistem untuk mendidik member menjadi leader. Dengan support system kita namanya Excellent Strategy of Network. Anda ngelihat saya sekarang asik bener megang mic-nya begini, bisa bikin orang ketawa, betul? Tapi Anda tahu saya dulunya seperti apa? Saya orangnya nggak percaya diri ketika ngomong di hadapan orang banyak. Itu dengkul bisa berpindah dari kiri ke kanan. Kalau diperkenankan bisa basah ini celana. Sebelum saya bicara langsung jantung saya berdebar. Berkat, Anda perhatikan di sini, berkat sistem pendidikan yang terpadu dan tersistem untuk mendidik member menjadi leader. Ini saya berubah total. Ya, dulu saya waktu di Citibank ditanya sama bos, ada yang punya masukan nggak? Saya nggak berani ngomong ke bos. Saya ngomong ke teman saya. Lalu teman saya ngomong, Pak, disampaikan. Bos mendengar omongan dia, betul? Bos tidak bisa mendengar pikiran saya, betul? Maka dia naik pangkat. Jadi bos saya ngelihat apa? Ini orang pintar. Ketika ada ide-ide yang berlian, dia selalu menyampaikan. Padahal idenya ide saya. Betul? Lalu saya protes sama bos. Bos, itu kan otak-otak saya. Teman saya bilang apa? Mulut-mulut saya, betul gak?
Bos saya bilang apa? Telinga saya. Saya nggak pernah melihat isi otak kamu, betul nggak? Maka saya merasa sedih dulu. Kenapa? Saya punya kelemahan untuk berani menyampaikan pendapat. Itu baru orangnya sedikit. Apalagi seperti ini, misalkan Ali kau jadi MC, wah kiamat, betul atau betul? Tetapi di Melia Sehat Sejahtera, sistem yang membentuk saya yang tadinya nggak berani, hari ini menjadi yang bisa untuk mengajar. Saya pernah ngisi materi di hadapan 50.000 orang. Ini masih dikit nih, betul nggak? 50.000 orang dari bangsa manusia dan jin. Berikutnya. Grup leader yang berkualitas, ya, komitmennya memiliki integritas. Berikutnya, top leader tersukses. Nah, bayangkan top leader yang tersukses di bisnis jaringan, menjadi 4 periode anggota DPR. Luar biasa top leader kita, betul ya? Tak kenal maka tak sayang. Betul? Makanya dengan Anda sering hadir ke pertemuan ini, setiap hari Rabu Anda kenali top leader Anda, nanti suatu saat Anda akan mengenal siapakah top leader kita, Bapak Insinyur Syukur Nababan. Ya, di antara Anda mungkin yang paling mengenal Pak Syukur Nababan adalah saya, betul? Kenapa? Karena saya yang paling lama. Saya kenal, saya perhatiin gerak-gerik Pak Nababan. Pak Nababan balik ke kanan, balik ke kiri, saya baca otaknya. Ternyata yang difikirkan sama dengan yang dilakukan. Integritas, susah nyari pemimpin seperti beliau ini, susah ente. Paham gak nih? Setiap terjadi perubahan marketing plan, pasti yang menguntungkan member. Beda sama zaman saya dulu di Citibank. Ketika saya di Citibank, saya di bagian payroll. Nih, seperti Tori misalkan, hari ini lagi bagus-bagusnya komisi ente Tori. Kalau ente di Citibank, digunting komisi ente. Dibikin gimana caranya nih, supaya Tori tidak penghasilannya besar lagi, paham nih? Dibikin, dirubah. Kalau Melia namanya marketing plan, kalau di Citibank dulu namanya apa? Magram, marketing program. Sama-sama marketing. Paham sampai sini? Karena suka begitu, akhirnya perusahaannya tutup. Artinya apa? Kalau kita berbuat zolim kepada orang lain, maka tinggal tunggu waktu, ente akan tutup buku. Anda lihat Melia Sehat Sejahtera, lebih dari 20 tahun, makin bagus, makin bagus, makin bagus, makin bagus. Yang menjelek-jelekan Melia, banyak yang tutup. Yang dijelek-jelekan tetap harum. Betul? Yang paling penting sekarang adalah apa? Kita prospek orang-orang yang ingin merubah masa depannya, sehingga dia menjadi partner kita didik dia akan menjadi generasi baru yang tidak takut dicaci dan tidak melayang ketika dipuji. Dialah yang akan menjadi tim kita nanti suatu saat, yang akan menusantarakan Melia Sehat Sejahtera. Pertanyaannya, di jaringan siapakah dia? Nah, yang angkat tangan insya Allah jaringannya berkembang ya. Berikutnya kita lihat. Nah, bagaimana sukses di Melia? Nah, ini perbaikan karakter. Ya. Bagaimana cara sukses? Saya akan menaklukkan dunia. Mantap. Piye carane naklukin dunia iki piye? Kan ada lagunya tuh, iki piye, iki piye, iki piye, betul? Betul? Jadi pertanyaan penting, gimana cara menaklukkan dunia? Tahu nggak simple jawabannya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa kata Tuhannya? Allah nggak akan ngerubah nasib kita kalau kita kagak mau ngerubah diri kita. Ya Allah, serem amat, betul ya? Tuhan kagak mau ngerubah nasib kita. Inilah jawaban yang si nasib tadi. Emang nasib gue begini, ya gimana mau dirubah? Tuhan aja nggak mau bantu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan ngerubah nasib kita kalau kita tidak mau merubah diri kita. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya merubah dunia? Rubah dulu diri kita. Kalau kita bisa merubah diri kita,
Langit akan menjadi batas impian, betul? Betul atau betul? Ada orang yang berbadan besar, badan ngangkat besi yang berat-berat luar biasa, berhadapan sama satu orang cebong, badannya kecil. Tapi si cebong ini nyalinya, tingginya luar biasa, betul gak? Bagi si cebong ini apa? Mau badan gede, yang penting apa? Gua lawan dulu nih orang, kalah urusan belakangan, yang penting gua berantem dulu sama dia. Maka bisa jadi orang yang badan gede tadi kalah sama dia. Kenapa? Karena dia bermental pemberani. Banyak sekali orang-orang yang apa? Susah. Ngundang orang, susah. Hari Rabu podcast ya. Aku ada meeting. Aku ada dating. Aku ada kanting. Semua pakai ing, betul nggak? Betul atau betul? Ayo semua naik ke lantai 2, podcast sudah mau dimulai. Entar dulu Pak, entar dulu. Gimana? Yang susah itu mengalahkan diri sendiri. Mulai dari sekarang kita harus rubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah gak akan merubah nasib kita kalau kita tidak mau merubah diri kita. Paham? Paham? Karena ini bab belajar nih. Ya? Bagaimana sukses di Melia? Bagaimana sukses di Melia? Kalahkan diri. Pak Nababan bilang apa? Prospek. Susah. Belajar. Hujan. Burung lagi kawin. Ini coba ente gak bisa ngalahin diri sendiri coba. Susah banget, betul? 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 Mengalahkan hawa nafsu. Susahnya luar biasa, betul? Apalagi bentar lagi bulan puasa nih. Banyak sekali orang-orang yang kakinya tidak menyentuh tanah. Kakinya gelantungan. Di warteg, betul ya? Ya? Baru sahur, nanya udah jam berapa nih? Udah jam berapa nih? Udah jam berapa nih? Kalau ada duit, ini gak punya duit nanya makan mulu, apa nih? Duit kagak punya nanya makan lagi, betul gak? Betul? Tapi bagi orang yang tahu arti puasa, maka dia gak akan nanya waktu-waktu, betul gak? Dia nikmatin, dia main golf. Sekali pukul dari Lampung, tuk Palembang, betul gak? Bolanya ke Palembang, jalan kaki dia ke Palembang, betul? Betul atau betul? Biasa aja, nggak ada tuh alasan bulan puasa, bulan puasa. Aduh, susahan nahan puasa daripada ngundang orang, betul nggak? Betul? Puasa itu harus menunda waktu makan. Ini ngundang. Ada waktu nggak mas? Gue mau bikin lo kaya, yuk ikut gue. Kagak bisa. Kagak bisa. Betul? Tuh, gue mau sulap lo dari gembel jadi kaya. Gimana caranya? Gue mau kasih informasi ke lo. Kita perhatiin. Gue mau ngajak lo ke depan kantornya. Kalau lo buktikan omongan gue, maka lo bisa lanjut masuk ke kantor. Anda diri di depan pintu kantor ini, betul? Lo perhatiin ya, yang keluar dari sini pasti mukanya senyum, betul nggak? Anda perhatiin, orang yang keluar masuk Melia ini mukanya senyum semua. Senyum semua? Senyum semua. Betul nggak? Nah, lo bayangin tuh. Betul nggak? Kalau orang keluar masuk di gedung pajak, mukanya integral tak wajar, betul nggak? Betul? Atau keluar masuk bank, mukanya bisa pusing, kreditnya nggak dibayar, betul? Tapi masuk sini coba, senyumnya pasti lebar, betul? Tinggal ngundang, apa susahnya coba? Jadi susah gampang itu semua di pikiran. Paham? Semuanya di pikiran. Jadi kalau ada bilang apa? Prospek, susah. Yang bilang susah siapa? Pikiran dia. Betul? Makanya rubah mindset. Mindset harus dirubah.
Prospek gampang, prospek gampang, prospek gampang. Belajar gampang, belajar gampang. Betul? Betul atau betul? Betul? Dua grup jalan, besok gede, dua grup gede. Ini harus dirubah mindsetnya. Betul? Betul? Makanya saya punya moto, mindset adalah doa. Pola pikir kita menjadi doa. Kata orang bulenya apa? What do you think? That what you get. Apa kata agamanya? Afkaruk akdaruk. Pikiranmu menjadi takdirmu menjadi takdirmu. Kau bilang apa? Tuhan menjauhiku, maka Tuhan benar-benar akan menjauhi Anda. Anda bilang Tuhan akan memberikan rizki kepadaku besok, maka benar-benar Tuhan akan memberikan rizki besok. Bila Anda berpikir Tuhan akan memberikan dua orang yang kuat di dua grup saya yang besar, dan saya akan didik dia menjadi generasi baru yang tidak takut dicaci dan tidak melayang ketika dipuji, karena kita semua mulia, Melia sehat sejahtera. Tuhan akan kabulkan. Ini pikiran kita apa? Susah Pak, nyari orang susah. Anda bilang apa? Hindari kopong, susah. Afkaruk akdaruk, pikiranmu menjadi takdirmu. Ketika Anda bilang kecil bang, mulai besok saya akan prospek orang-orang yang bekerja. Saya akan taruh di grup kanan saya orang kerja, orang yang putus kerja di grup saya. Kenapa? Saya percaya pikiran saya menjadi takdir saya. Itu dong. Ini susah guru mau ngajarin apa? Masuk ke pikiran aja susah. Suruh naik ke atas aja susah. Jam 5, ayo naik. Entar. Lagi di apa? Ice breaking. Ice-nya di bawah, break-nya di atas. Apa kabar? Berikutnya kita lihat. Aduh, capek juga kita. Belum ada telepon dari Pak Nawaban. Nah, bersama Melia Sehat Sejahtera, hidup kita akan jauh lebih baik. Ya, jika Anda melihat Melia sama seperti saya ini adalah apa? Top leader kita Bapak Insinyur Syukur Nababan. Jadi jangan Anda yang ngomong. Jika Anda melihat saya, jika Anda melihat Melia seperti saya ngelihat, ente ikan cupang kelihatannya. Ini statement top leader kita Bapak Insinyur Syukur Nababan. Kata Pak Nababan apa? Jika Anda melihat Melia seperti saya melihat Melia Sehat Sejahtera, maka langit akan menjadi batas impian. Makanya saya aja nggak berani nyebut itu saya. Makanya tadi saya garis bawahi, ini kata top leader kita. Betul? Betul? Oke, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, bekerja atau berbisnis. Ya. Berikutnya kita lihat. Tujuannya adalah mencari uang. Nggak ada orang yang enjoy dalam kerja. Betul? Hobimu apa? Kerja. Bohong. Hobinya demen dapat duit. Betul? Betul atau betul? Makanya banyak orang yang demen ngutang, nggak mau bayar. Betul? Ntar kalau ini bulan depan gue bayar. Bulan depan. Wah, kalau ada orang udah bilang, apa? Bulan depan gue bayar. Sekarang aja lu kagak punya duit, apalagi bulan depan, paman nih. Maaf ya, nggak marah kan? Oke, berikutnya kita lihat. Maka bekerja kita harus mengerti cara kerjanya, melakukannya setiap hari, sabar serta komitmen setiap hari. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, inilah yang harus kita lakukan. Ya, berikutnya kita harus ngerti cara kerjanya. Nah, mentalitas kerja. Kalau konvensional kita lihat perbandingan antara Melia dengan konvensional. Kalau di konvensional ada ijazah, modal besar, keterampilan. Maka di konvensional ini orang yang masuk punya kerjaan itu terbatas. Harus di luar kopong. Betul ya? Di wawancara. Tes dulu, kamu harus tes psikologi. Habis itu tes TOEFL. Ya, udah lewat. TOEFL apa Pak? Apa bedanya dengan apel? Wabillahi taufik wal hidayah. Ya, udah pasti tersaring, betul gak? Sudah lulus sensor itu masuk wawancara. Wawancara dengan HRD aman. Masuk lagi dengan user yang mau jadi tim Anda.
Anda ditaruh di mana? Sama user. Lalu terakhir sama manager. Ditanya banyak bener tuh level-level yang untuk masuk tadi konvensional, betul? Di Melia Sehat Sejahtera kagak perlu ijazah, kagak perlu modal besar, kagak perlu keterampilan, betul? Di Melia tidak perlu ijazah, syarat gabung hanya belanja produk. Ya Allah, gampang banget jadi orang sukses, hanya belanja. Hanya belanja. Tidak perlu terampil. Saya Pak, nggak pede orangnya Pak. Tenang, Anda akan digodok di dalam, betul? Kalau di sini harus terampil. Kalau di sini enggak. Berarti sebenarnya kita ini gampang banget sukses. Gampang benar kita sukses. Hanya kita susah dibentuk aja. Kalau kita gampang dibentuk, langit akan menjadi batas impian Anda, betul? Di sono hasilnya terbatas. Di Melia hasilnya tidak terbatas. Coba bayangkan. Ya, Anda kenal Al-Hadad? Al-Hadad waktu saya prospek itu ngantuk-ngantuk. Ya, jadi sebenarnya saya prospek, tujuan saya bukan prospek Al-Hadad, tapi prospek sepupunya Al-Hadad yang hari ini jadi downline Al-Hadad. Saya prospek, jadi begini, ini begini, Al-Hadad begini. Saya prospek. Dua-duanya saya prospek karena dua-duanya keponakan saya. Terakhir saya bilang gini, sama Al-Hadad, amat jangan tolak bisnis sekali. Amat jangan tolak bisnis sekali. Karena bisnis ini akan mengangkat harkat martabat keluarga kita di Bandung. Di situ masuk ke alam bawah sadar. Ada jin di sebelah Al-Hadad bilang, afkaruk akdaruk. Pikiranmu menjadi takdirmu, betul? Gabung Al-Hadad 7 paket. Seminggu baru ketemu modalnya 7 paket. Saya bilang sama Sayyid, Mat, walaupun 1 paket, kalau bisa setengah paket, terima Al-Hadad. Yang penting dia punya bisnis Melia. Oh siap Kak, saya telepon. Al, 1 aja gak apa-apa kata Kak Alinya. Kata Al-Hadad, tidak. Saya golongan 7. Betul? Apa yang dijual? Handphonenya dijual. Semua dia jual, dapatlah bergabung 7 paket, betul? Hari ini bulan madu sama istrinya di Turki, coba. Apa saya bilang? Jangan tolak bisnis Kak Alimat, karena bisnis ini akan mengangkat harkat martabat keluarga kita di Bandung. Hari ini umroh bersama keluarganya, coba. Ampun DJ. Betul? Betul? Hasilnya tidak terbatas, sama-sama harus dikerjakan, tetapi hasilnya di sono terbatas, di Melia tidak terbatas. Berikutnya kita lihat. Jadi mentalitas kerjanya, tugas di Melia Sehat Sejahtera agar sukses dan dapat hasil. Ya. Nah, prospek dan bangun tim. 2 aja kerjaan kita. Tiap hari prospek, tiap hari bangun tim. Nih, saya prospek nih. Ayo. Ya, coba Mah, sini Mah. Nama diri. Oke. Saya tempatin di sini ya enggak? Di grup saya, betul? Betul? Oke. Habisnya saya prospek ini. Oke. Kan begini posisi saya ya enggak? Di sini grup A, di sini grup B, betul enggak? Maka tugas saya, tim yang ini harus dibangun, tim yang ini harus dibangun, betul enggak? Kamu punya teman enggak? Telepon. Ini namanya menggali kedalaman. Paham gak nih? Melalui relasi dia, teman saya bisa jadi terbatas. Tapi temannya tidak terbatas, betul? Katakanlah temannya si Ama ini Mel. Nah, tugas saya adalah prospek dan bangun tim. Karena Amel lagi belajar, saya bantu prospek. Dan dia tertarik, maka saya tempatkan di sini. Nggak boleh saya tempatkan di sini, karena dia kawannya dia, paham nggak nih?
Paham sampai sini? Oke. Lalu, Mbak, karena dia belum bisa presentasi, saya presentasi di sini. Dan dia saya tempatkan di sini, betul? Oke. Dia masih punya teman nggak? Dia punya teman nggak? Bisa jadi nanti teman yang ini, timnya yang ini nih. Tahun depan, betul? Dari tim yang ini tahun depan, betul? Maka setiap hari, karena kerjaan saya prospek bangun tim, prospek bangun tim, prospek bangun tim, saya dapat berapa? 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Silakan duduk. Gampang? 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 Jadi jangan Anda berpikir sponsoran terus. Siapa lagi yang gue kenal? Jangan, itu temen nih. Nih, Tori Underflow. Dari berapa member di Lampung yang datengin? Dari sendiri coba. Hanya 1. Nah, dari dia nih. Ini anak kuliahan ya. Iya, yang beli motor itu ya. Nih, anak kuliahan nih. Gara-gara Tori datang ke kampung dia, ke Lampung, bulan pertama berapa bonus ente? Coba sini, coba diri dulu. Anak waktu ketemu dia nggak percaya sama mukanya. Coba lihat nih. Anak waktu ketemu sama dia, kapan terakhir kita ketemu? Waktu ada Pak Roy? Di Palembang. Di Palembang ya? Pak Roy coba lihat dulu di layar tuh. Anak nggak percaya sama mukanya nih. Ini sepertinya muka gagal. Betul nggak? Pas dikenalin sama Tori, Beb ini jumpin Beb. Saya bilang bawa ke rumah saya jam 12 malam. Nanti saya mau mandiin bunga. Ritual ya, kita sempat ritual tuh ya. Saya jampi-jampi, betul nggak? Saya sembur jidatnya. Puah! Ternyata salah. Ritualnya setelah dia dapat 16 juta dulu, Bang Man. Saya pulang sampai Jakarta, tiba-tiba beli motor. Jadi Tori ke Palembang, ke Lampung gara-gara kau sendiri ya. Nah itulah namanya membina grup kiri, grup kanan atau menggali database dia, temannya dia, silakan dulu. Temannya dia, dia jadi dapat bonus. Paham nggak nih? Ampun DJ, berarti tugas kita hanya prospek dan bangun tim ya. Berikutnya kita lihat. Nah, maka paham apa itu prospek dan cara melakukannya, paham cara membangun tim, lalu konsisten dan sabar. Inilah yang harus kita lakukan. Banyak orang yang tidak konsisten dan sabar. Saya Pak, bulan pertama bonusnya Pak 15 juta Pak, bulan kedua 0 Pak, bulan ketiga 0, nggak konsisten. Nah, kalau Anda konsisten, langit akan jadi batas impian. Karena ini dibilang apa? Konsisten dan sabar. Berikutnya kita lihat. Nah, prospek adalah bertemu orang untuk berbagi informasi. Sehat, cantik, dan peluang penghasilan. Berikutnya kita lihat. Nah, maka harus terlatih menjelaskannya. Ya, gimana terlatih? Harus belajar. Ya, harus belajar. Berikutnya kita lihat. Nah, bagaimana cara belajar di Melia? Pertanyaan membaca. Anda bisa dapatkan flip chart atau Anda bisa melalui website kita download bacaan-bacaan yang bisa Anda baca. PowerPoint. Lalu Anda dengar. Ya, Anda dengar. Anda bisa tonton melalui video atau Anda dengar di sini. Ya. Kemudian Anda melihat, Anda hadir ke pertemuan. Bagaimana cara guru-guru Anda setiap hari Rabu atau setiap hari Sabtu mengajarkan. Kemudian Anda melakukan, belajar lagi. Kemarin apa ya, terus Anda lakukan. Jadi proses di Melia Sehat Sejahtera, proses belajarnya membaca, mendengar, melihat, dan melakukan. Berikutnya kita lihat. Nah, closing. Ya, closing itu adalah prospekan yang paham dan mengerti apa itu Melia Sehat Sejahtera. Kenapa paham? Karena kita jelaskannya benar. Paham? Bukan iming-iming. Jadi Anda nggak bilang apa, udah masuk aja nanti 5 juta per hari, masuk aja nanti 5 juta per hari, masuk aja. Enggak, Anda jelaskan. Sampai dia bilang apa? Saya gabung. Dulu saya diajak, pokoknya 7 paket. Kenapa harus ini? Pokoknya 7 paket. Akhirnya karena saya paham, saya ambil 15 paket. Paham gak nih? Saya ambil 15 paket. Lalu yang dapat sponsor saya bilang ini, wah gawat, saya ngeri Pak Ali nggak sukses. Maka saya harus bina Pak Ali, dia tinggal di Bandung. Berarti saya harus bina Pak Ali untuk hadir ke Jakarta. Sampai sekarang saya nggak pernah dibina. Dan dia pun udah hilang orangnya, paham nih?
Dia adalah teman kecil saya dulu. Jadi berpikir apa? Wah, berarti gue harus bantu. Hanya di sebatas pikiran, tidak tindakan. Di Melia tidak butuh hanya sebatas tindakan. Anda harus kerjakan, Anda harus rebut sukses itu. Yang sudah Anda pikirkan harus Anda dapatkan. Itulah yang dibilang, pikiranmu menjadi takdirmu. Pelajari Melia Sehat Sejahtera. Ya, jadi kapan terjadi closing? Kalau prospekan mengerti. Lalu Anda harus mampu menjawab pertanyaan. Misalkan ada yang nanya, kenapa Melia dibayarnya dua-dua? Enggak satu-satu. Paham sampai sini? Paham? Kenapa enggak sponsornya itu 60% dari omset? Nah, Anda harus mampu menjawab pertanyaan. Kenapa produknya propolis? Anda harus mampu menjawab pertanyaan. Yang berikutnya Anda harus mampu menjawab. Kita lihat. Ya. Pertanyaan dan keraguan. Ya, pertanyaan dan keraguan. Ya, misalkan saya nggak yakin kalau saya bergabung di bisnis ini saya bisa sukses. Nah, itu kan ragu-ragu, betul nggak? Betul? Nah, Anda bisa mampu menjawab keraguan-raguan. Contohnya misalkan, lo sama gue sama, gue dulu juga berpikir begitu. Gue pikir juga, gue nggak bisa sukses. Ternyata pas gue jalanin, dapatlah gue bonus pertama. Nah, bagi gue, mau bonus pertama atau bonus terakhir, itulah kesuksesan gue. Kenapa? Karena benar-benar perusahaan membayar Melia Sehat, membayar diri gue. Paham gak nih? Oleh karena itu, gue mengajak lo misalkan. Jadi Anda harus mampu menjawab keraguan dan menjawab pertanyaan serta bercerita. Apa itu Melia Sehat Sejahtera? Bercerita, berbagi informasi, cantik, sehat, dan berbagi informasi penghasilan. Berikutnya kita lihat. Mundur. Back. Apa tadi? Nah, closing tidak tergantung prospekan Anda miliki uang atau tidak. Ini hal yang penting. Ya. Jadi jangan Anda ngelihat prospekan ini, wah dia punya duit. Dia nggak ada duit. Ada yang lebih serem lagi apa? Prospekan itu diprospek kalau KTP-nya bisa kita cek pinjol. Nah, yang ketawa pelakunya, betul ya? Jadi ada, makanya Pak Nababan ngamuk-ngamuk itu apa? Ada yang prospek, yang ini ngajak ngomong, yang ini minjem KTP, yang ini ngecek, wih dahsyat, ini bisa pinjol katanya. Dilanjutkan prospeknya. Kalau misalkan KTP-nya bermasalah, misalkan pas dicek KTP-nya ahli neraka, maka dia langsung nggak jadi prospek, nggak jadi katanya, Anda nggak diterima. Itu salah men. Dijelaskan oleh top leader kita Bapak Syukur Nababan adalah closing itu tidak tergantung prospekan punya duit atau tidak punya duit. Saya nggak punya duit, utang 50 juta. Saya dijelaskan Melia, saya bilang apa? Saya bergabung. Terus dia bilang apa? Transfer duitnya. Nggak ada, kolor doang gue punya, ya nggak? Tapi tunggu waktunya, gue pasti gabung. Dan gue akan jadi pemenang nanti, betul? Karena gue udah ngerti bisnis ini. Karena waktu dijelasin saya mulai. Nah, saya gabung 3 minggu. Kalau Pak Nababan gabung seminggu, kalau saya 3 minggu baru dapat duitnya. Dari mana saya dapat? Saya harus apply dulu kartu kredit. Saya apply kartu kredit, proses 3 minggu ke depan baru saya dapat kartu kredit. Disitulah saya gabung langsung 15 paket. Karena bagi saya apa? 7 ngutang, 15 ngutang, 31 ngutang. Dan utang harus dibayar, betul nggak? Betul? Karena kartu kredit saya limitnya bisa 15 paket, saya gesek semua 15 paket. Paham? Zaman sekarang nggak perlu apply kartu kredit, KTP aja bisa ngeluarin duit. Betul atau betul? Ingat ya, closing itu belum tentu orang itu punya duit atau tidak punya duit. Saya contoh, saya tidak punya duit, Said tidak punya duit, Andi jual motornya. Denny gimana Den? Uang kuliah ditilep. Ente? Jual HP. Minjem, coba saya buka kedoknya masing-masing ya. Bang Jo? Minjem juga. Ajis?
Nah, dimodalin ibu. Ya. Jual aset. Bayangkan, dia salah satu yang punya bangunan di Swiss, dijual sama dia. Iya, asetnya di Swiss. Minjem. Jadi orang yang bergabung, orang yang closing tadi belum tentu dia punya duit. Ketika dijelaskan dengan benar, langit akan menjadi batas impian. Terima kasih, sukses buat kita semua. Saya kembalikan kepada MC. Oke, berikan aplaus yang sangat meriah untuk guru besar kita Bapak Ali Zainal Abidin. Lebih meriah lagi. Oke teman-teman semua, berakhirlah show training pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita bisa langsung aplikasikan ke diri kita ataupun ke jaringan kita. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Tepuk tangan buat teman-teman semua.